Ya, kehadiran pelatih baru pastinya juga membuka kesempatan bagi pemain-pemain baru ya, pemain-pemain yang selama ini sudah beredar di timnas, apalagi para pemain diaspora yang saat ini juga berada di klub-klub Eropa. Saya pikir itu tetap menjadi prioritas utama ya. Nama-nama seperti Itses, kemudian Verdong, kemudian juga Martin Pas, Jawi Gawang, Emil Audero, kemudian juga Kevin Dix, oleh Romo bisa tetap menjadi pilihan utama ya. Selamat pagi, Bung Kasit. Halo, selamat pagi Mas Tony, Mbak Yanti. Salam olahraga. Salam olahraga. Bung Kusit, ini kan kita Jadi sama-sama. kita coklat-coklat nih. Oh iya. Senada sekali kita. Atau jangan-jangan celananya juga hijau. Coba boleh turunkan, nggak usah turun ke bawah ya. ini kita adalah cowok-cowok bumi nih berarti nih Bung Kusit nih. Bung Kusit, Oke, siap. ini kan kita sama-sama Siap. baru saja mendapatkan kabar Sabtu kemarin. Betul. Bahwa timnas kita akhirnya memiliki pelatih baru setelah Ya. beberapa nama berhembus ya. Yes. Nah, menurut Bung Kasit nih, apa gebrakan pertama yang akan dilakukan oleh John Hartman di timnas Indonesia nih? Ya, jadi ini yang kita tunggu-tunggu ya. Yang jelas kita memberikan ucapan selamat dulu nih untuk John Hartman. Welcome to the jungle gitu ya. Selamat juga kepada timnas yang sudah mendapatkan pelatih baru setelah sepeninggalnya Patrick Kluivert yang gagal untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Baik, Bung Kusit, ini Iya. kan pertandingan perdana bagi John Hartman dengan Indonesia adalah ketika nanti di FIFA Matchday FIFA atau di Series. FIFA Series 2026 di bulan Maret. Nah, apakah di pertandingan ini John Hartman wajib menang atau mungkin dari catatan-catatan yang dimiliki oleh John Hartman sebelumnya ketika pertama kali menukangi tim langsung menang, atau memang diberikan waktu untuk experience dulu, Bung Kusit? Ya, saya pikir saya lebih setuju dengan memberikan experience dulu ya, karena dia kan baru mau menyelami bagaimana kekuatan para pemain yang nanti akan dipanggil gitu ya. Kemudian juga kan dia harus mengetahui betul bagaimana kondisi terakhir dari Indonesia, para pemain Indonesia sendiri, kemudian formasi apa sih yang sebetulnya lebih pas digunakan oleh timnas Indonesia untuk bisa menghadapi lawan-lawannya begitu. Ini kan sebuah proses yang menurut saya cukup panjang gitu. Kita nggak bisa melihat dalam 2-3 bulan kemudian harus menghasilkan satu catatan yang bagus gitu kan, nggak juga gitu. Bahwa ini proses dan kita harus percaya itu. Evaluasi tentunya sudah pasti akan dilakukan ya. Tapi saya pikir kalau untuk 3-6 bulan pertama sih itu adalah proses dari adaptasi untuk mengenal bagaimana karakter para pemain Indonesia. Setelah itu dengan berbagai uji coba yang akan dilakukan, nah disitulah baru nanti kita melihat bagaimana progres yang ditunjukkan dengan kehadiran John Hartman di timnas. Begitu Mas Tommy kayaknya. Nah, Bung Kasit, bicara soal pemain tadi, mungkin beberapa pemain yang sudah jadi andalan akan kembali diandalkan oleh John Hartman. Tapi gimana Iya. nih kansnya menurut Bung Kasit kalau untuk nama-nama yang udah cukup lama nggak main seperti Mes Hilgers atau Elkan Bagot, ada nggak sih kans untuk dipanggil lagi, dan gimana mereka akan mau nggak untuk bela timnas Indonesia lagi? Ya, kehadiran pelatih baru pastinya juga membuka kesempatan bagi pemain-pemain baru ya, pemain-pemain yang selama ini sudah beredar di timnas, apalagi para pemain diaspora yang saat ini juga berada di klub-klub Eropa. Saya pikir itu tetap menjadi prioritas utama ya. Nama-nama seperti Itses, kemudian Verdong, kemudian juga Martin Pas, Jawi Gawang, Emil Audero, kemudian juga Kevin Dix, oleh Romo bisa tetap menjadi pilihan utama ya. Bahwa ada nama seperti Messigers yang dia memang masih ada persoalan di klubnya pada saat ini ya, sampai dia betul-betul menemukan klub baru. Tapi saya pikir kapasitas Hilger sebagai pemain yang biasa berkiprah di Eropa masih sangat memungkinkan untuk kembali dipanggil. Dan pasti juga pemain-pemain lokal Indonesia ya, yang saat ini juga bersaing di klubnya masing-masing di Super League, itu juga memiliki kans untuk bisa masuk dalam jajaran pemain timnas. Jadi seluruh sumber daya yang ada saya pikir harus dioptimalkan oleh John Hartman untuk melengkapi skuad timnas Indonesia, tidak hanya berisikan pemain-pemain diaspora, tapi juga produk-produk asli dari pemain lokal Indonesia sendiri. Gitu.
Baik, Bung Kesit, ini kalau nggak salah nanti di bulan Juli juga akan mulai AFF ya? Iya, betul. Ini adalah pertandingan atau laga yang Indonesia dengar-dengar emang belum pernah menang. Juara. Belum pernah juara. Apakah dengan hadirnya John Hartman ini memang dia ditugaskan supaya kita menang AFF atau mungkin dari pertandingan di bulan Maret nanti akan menjadi tolak ukur baru apakah nantinya target Indonesia juara di AFF ini menjadi target utama atau ini menjadi target yang mungkin nanti diringankan? Apakah nanti runner up kah atau lain sebagainya, Bung Kesit? Iya, ada waktu 7 bulan ya untuk menyiapkan tim ini, efektif 6 bulan lah untuk menghadapi Piala AFF ya, di bulan Juli, Agustus. Artinya sebenarnya sudah cukup waktu sih ya bagi John Hartman untuk menyiapkan timnas untuk bisa bersaing di AFF. Dan kalau kemudian katakanlah PSSI menetapkan target Indonesia harus juara, ya, itu saya pikir target yang wajar gitu untuk pendalaman squad yang dimiliki oleh Indonesia pada saat ini seperti yang tadi saya sebutkan dengan pemain-pemain diaspora yang berkiprah di klub-klub hebat Eropa, begitu ya. Saya kira target untuk juara di AFF bukan sesuatu yang muluk, begitu. Artinya itu hal yang wajar dengan komposisi pemain yang dimiliki oleh Indonesia, kemudian juga dengan waktu yang cukup panjang untuk bisa menyiapkan tim ini, ya, saya kira untuk bisa meraih juara AFF bukan sesuatu yang kemudian tidak bisa dilakukan, gitu. Saya pikir itu target yang wajar kalau kemudian ditetapkan oleh PSSI. Gitu. Tinggal bagaimana kemudian progres yang dibuat oleh John Hartman sepanjang persiapannya nanti. Gitu. Kan kita sudah bisa mengukur, walaupun pada saat ini pemain-pemain Indonesia yang bermain di Liga Eropa kan otomatis juga tidak serta-merta bisa langsung dihadirkan ya, dalam persiapan nanti. Tapi paling tidak dengan komposisi, dengan skuad yang ada, cukup bisa lah untuk bisa bersaing lebih jauh lagi di AFF. Toh lawan yang paling krusial hanya 2 negara, Vietnam dan juga Thailand. Itu aja. Nah, Bu Kesit itu tadi bicara soal Piala AFF. Nah, kabarnya John Hartman juga ditargetkan untuk bisa membawa timnas Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia 2027 nih nantinya. Nah, kalau menurut Bung Kesit sendiri ini target yang realistis atau enggak ya? Kalau di Piala Asia saya pikir cukup realistis juga ya. Catatan yang dimiliki oleh Indonesia dengan bisa tampil di ajang Piala Asia, saya pikir tidak lagi kemudian hanya sekedar numpang lewat gitu ya. Artinya Indonesia harus bisa meraih catatan prestasi yang lebih baik lagi dibandingkan dengan Piala Asia sebelumnya. Artinya kan persiapannya ini panjang ya. Tahun 2027 juga masih. Iya. Dan Piala AFF ini bisa menjadikan tempat untuk melihat bagaimana kemudian dia menangani tim nasional Indonesia dengan waktu yang relatif panjang. Saya pikir juga bukan sesuatu ada juga kalau Piala Asia menjadi yang diinginkan oleh PSSI, misalnya dengan menargetkan lolos ke babak semifinal. Saya pikir itu juga bukan sesuatu yang yang ada juga. Tapi kan ini berproses ini yang harus kita cermati terus. Nanti dari situ kita bisa melihat, oh tim ini bisa nih bersaing lebih jauh lagi, oh tim ini agak sulit untuk bisa bersaing lebih jauh lagi. Makanya saya bilang dibutuhkan kesabaran ya dari masyarakat juga untuk melihat Indonesia bisa bergerak lebih jauh. Baik. Selain bersabar juga kemarin ada kabar-kabar nih Bung Kesit bahwa sudah ada nama-nama lain pemain-pemain kita yang pemain keturunan yang katanya sudah siap untuk dinaturalisasi. Bahkan tadi sempat kesebut nama Pascal Surik yang katanya kalaupun nanti dinaturalisasi akan menjadi pemain termahal sepanjang sejarah Indonesia menaturalisasi pemain. Nah, menurut Bung Kesit sendiri dengan komposisi yang ada, sebenarnya pemain kita ini timnas kita ini masih membutuhkan pemain baru untuk dinaturalisasi atau sebenarnya cukup dengan komposisi yang ada, Bung Kesit? Iya, kalau ketua umumnya Mas Pak Erick Thohir, saya pikir program naturalisasi masih akan terus berjalan ya. Dan John Hartman kan merupakan tipikal pelatih yang juga banyak mengandalkan pemain-pemain naturalisasi. Itu pernah dia lakukan juga sama tim yang pernah dia tangani. Artinya kalau kemudian pencarian pemain-pemain diaspora masih terus dilakukan, saya pikir ya boleh-boleh aja lah gitu kan. Tapi kan masalahnya apakah kemudian program ini akan terus berlanjut jika katakanlah misalnya ketua umumnya bukan lagi Pak Erick Thohir gitu. Apalagi kan
target yang ideal tahun 2030 kan Indonesia ingin bisa mencapai Piala Dunia kan begitu ya. Ini kan lagi-lagi kan ini sebuah proses bahwa kemudian ada pemain-pemain muda yang akan dilirik ya, pemain-pemain naturalisasi yang akan dilirik ya boleh-boleh aja untuk bisa melakukan regenerasi begitu. Kan kita tidak bisa berharap banyak juga bahwa pemain-pemain yang ada di timnas pada saat ini kan juga umurnya semakin bertambah begitu ya. Mungkin 2030 adalah puncak dari karir mereka begitu bersama timnas begitu. Jadi harus ada pelapis, harus ada pemain-pemain muda yang juga harus dimunculkan, entah itu dari pemain-pemain naturalisasi atau pemain-pemain lokal Indonesia sendiri begitu. Baik. Iya. Kalau mungkin terakhir karena sudah hampir di jam 10 Bung Kesit, kalau dari Bung Kesit ini seberapa yakin penilaiannya terhadap John Hartman? kiprah John Hartman nantinya nih di timnas Indonesia, Bung Kesit? Iya, harapannya tentu dia bisa memperbaiki Indonesia ya, karena kan tugasnya bukan hanya di tim nasional senior, tapi juga di tim U23 ya. Mudah-mudahan tangan dingin John Hartman sukses bersama Selandia Baru, sukses bersama Kanada itu bisa menular ke Indonesia. Itu harapannya. Tapi kan dalam sepak bola kadang-kadang sulit ditebak begitu ya. Kita juga nggak boleh lupa. John Hartman jangan berpikir bahwa source yang dimiliki oleh Indonesia ini sama seperti source yang dimiliki oleh Kanada atau Selandia Baru begitu ya. Jadi ini juga harus menjadi perhatian dia. Karakternya beda, budayanya beda. Jadi lagi-lagi butuh kesabaran. Jangan dia berpikir bahwa pemain-pemain Indonesia itu SDM-nya sudah sama seperti Eropa, enggak. Ya, ini yang harus dipahami bahwa Indonesia memiliki pemain naturalisasi yang kualitasnya Eropa itu iya, tapi kan tidak semuanya. Gitu. Jadi ya kita lihat aja lah seperti apa harapan saya sih ya dia bisa mewujudkan ambisi dari masyarakat sepak bola Indonesia dan juga PSSI membawa Indonesia ke Piala Dunia 2030. Itu semoga sih. Amin. Amin. Kita memiliki doa yang sama. Betul. Ya, karena kita sama-sama cinta sama sepak bola Indonesia. Baiklah Bung Kesit, terima kasih obrolannya pagi hari ini. Oke, terima kasih Tommy. Selamat kembali beraktivitas. Salam olahraga. Salam olahraga. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.